Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat dan ibadah puasa kalian lancar juga di hari ini. Dan di video kali ini saya mau ngebahas saham Pewon alias Pakuwon Jati ya, salah satu saham di sektor properti yang keren banget karena portofolio mall-nya tuh keren-keren guys. Ada Tunjungan Plaza, ada Gandaria City, dan siapa yang nggak kenal Kota Casablanca atau Kokas kita nyebutnya ya. Dan nggak usah lama-lama lagi kita akan bahas, tapi sebelumnya subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini dengan subscribe. Oke, let's go kita bahas. Langsung aja teman-teman kita pindah ke layar monitor supaya sharing kita di video kali ini juga bisa teman-teman ikuti dengan lebih jelas. Oke, di gambar pembuka ini adalah gambar dari Tunjungan Plaza Mall, mall yang sangat-sangat megah dan sangat-sangat luas di Surabaya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke Surabaya sudah pasti tahu kali ya, kalau misalkan ke mall, salah satu tujuan mall utamanya adalah Tunjungan Plaza gitu ya. Dan saya sendiri pernah ke Surabaya beberapa kali dan gila, mallnya luas banget teman-teman. Dan jujur saya itu gampang tersesat di dalam mall. Jadi ketika ketemu mall-mall gitu tuh saya bingung sendiri saking gedenya teman-teman ya. Dan sedikit dari gambaran Tunjungan Plaza itu juga bisa kalian lihat di bagusnya mall-mall yang dimiliki oleh Pewon seperti Kota Casablanca dan Gandaria City. Oke, kita langsung mulai ya dari sekilas perusahaan. Jadi Pewon ini sudah mulai berdiri di mulai beroperasi gitu itu tahun 82 dan mereka melantai di bursa saham tahun 89. Jadi sudah cukup lama ya Pakuwon Jati itu ada di bursa efek Indonesia ya, di BEI. Dan mereka ini merupakan pengembang real estate yang terdiversifikasi dengan fokusnya itu di Jakarta dan Surabaya. Nanti kita akan bedah ya dua daerah ini seperti apa penetrasi pasar dan hasilnya ya di Pewon. Portofolionya itu meliputi retail, residensial ya, komersial. Kemudian mereka memperkenalkan konsep yang namanya super block, yaitu pengembangan terpadu skala besar yang isinya adalah retail, kantor, kondominium ya, alias apa sih, tempat apartemen yang megah gitu, kondominium, dan hotel gitu ya. Dan ini adalah sekilas bisnisnya Pakuwon Jati gitu ya. Dan di salah satu sektor properti gitu ya, Pakuwon Jati ini memang salah satu yang menjadi cirinya gitu ya. Kelebihannya adalah manajemen mall gitu ya. Mereka mengelola mall-mall besar. Tunjungan Plaza tadi ada Gandaria City seperti di gambar ini, lalu ada juga Kota Casablanca. Nah, ini adalah sedikit portofolio gambaran ya daripada Pakuwon Jati gitu ya, Pewon ya. Di Jakarta itu mereka punya super blok Kokas, Kota Casablanca, di Jakarta Selatan, Gandaria City. Di Surabaya itu ada Tunjungan ya, Pakuwon Mall. Kemudian di Jakarta yang bukan Jakarta sih, harusnya ini Jawa Barat ya, itu adalah Pakuwon Mall Bekasi. Kebetulan saya tinggal di Bekasi teman-teman, dan saya bisa ngelihat progres pembangunan daripada super blok ini ya. Jadi ada mall, ada apartemen, nggak tahu ya ada hotelnya atau enggak. Jadi cukup besar ya, posisinya juga strategis dekat pintu masuk tol di Bekasi Barat. Jadi ini proyek yang bagus banget. Kemudian di Jawa Tengah ada di Jogja dan di Solo gitu ya. Dan secara umum ya, servisnya itu adalah tadi ya, jenisnya ada super block, kemudian ada residensial tempat tinggal, mall dan entertainment, kemudian office. Mereka juga ada office-nya teman-teman ya, disewakan. Jadi sebagian bangunannya berbentuk office. Perusahaan-perusahaan yang mau berkantor di sana bisa menyewa, lalu ada hospitality. Lanjut, kita sekarang langsung bahas ke masalah kinerja perusahaannya ya. Jadi kita mulai dari pendapatannya dulu teman-teman. Secara pendapatan tahun ini mereka Pewon berhasil recover dari pandemi di sini ya. Ada kenaikan karena saat dari 2019 ke 2010 ada penurunan yang cukup signifikan nih teman-teman ya. Kemudian di tahun 2019 ke 2020 itu turun dari 7,2 triliun menjadi 3,9, lalu sekarang recover nih jadi 5,7 triliun. Belum recover dengan nominal pasca pandemi pendapatannya ya, baru sampai 5,7 triliun. Tapi pendapatan year on year-nya sudah mencapai 43% dibandingkan tahun 2020. Ini capaian yang sangat bagus gitu ya. Mungkin karena didukung juga oleh
ekonomi yang sudah mulai pulih, mall-mall yang sudah mulai lebih fleksibel dibuka gitu ya, ketimbang tahun 2020 itu mall memang sepi banget sih gitu ya. Itu dari sisi pendapatan. Kemudian kita cek sumber pendapatannya dari mana ya Paewon ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman mungkin bisa sedikit melihat ya. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3, bagian mana yang kelihatan paling menonjol? Ya penjualan kondo dan kantor ini menonjol 1,2 triliun ya, 2 triliun, dan ini adalah kenaikan yang sangat signifikan teman-teman di tahun 2021, di mana kenaikannya itu boleh dikatakan hampir 100% ya, hampir 100% karena dari 1,1 menjadi 1,9, naik 800 miliaran, itu luar biasa. Artinya di tahun 2021 banyak pembelian baru untuk produk-produk kondominium dan perkantoran. Jadi ini menopang pendapatannya Paewon yang cukup besar di tahun 2021. Kemudian pendapatan sewa ruangan juga bagus ya. Dari tahun 2020 dan 2021 masih bisa bertahan. Belum naik, kok nggak naik sih? Padahal mall sudah mulai rame. Kalau teman-teman tahu ya, atau teman-teman punya kenalan yang bisnis di mall, mereka tuh banyak mendapatkan diskon, banyak yang mendapatkan free of charge sepanjang 2020 dan mungkin awal 2021 gitu ya. Nah, itu merupakan sebuah kebaikan daripada pengelola mall gitu ya, untuk memberikan keringanan kepada penyewa tenan, karena sepi banget kan gitu ya. Kalian ngebayangin banyak toko yang tutup juga kan ya di mall ketika dihantam pandemi. Jadi kalau misalkan di 2021 ini pendapatan sewa ruangannya masih belum naik, it's okay kalau menurut saya. Tetapi tahun 2022 saya prediksikan sudah mulai ada kenaikan. Jadi ekspektasinya mungkin 20-30% ya di area ini kita bisa ekspektasikan naik di tahun 2022. Oke. Kemudian yang menarik kedua adalah pendapatan jasa pemeliharaan. Nah, oke. Jasa pemeliharaan itu dan pendapatan sewa ruangan itu pendapatan yang sifatnya recurrence ya, berulang. Jadi tahun depan juga mereka sudah dapat. Nah, kalau kita lihat dari 5,7 triliun itu 30% diantaranya itu adalah pendapatan sewa dan pendapatan jasa pemeliharaan. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan nominal yang lebih besar lagi tahun depan, Paewon itu paling nggak sudah punya apa ya, pendapatan pasti dari pendapatan sewa dan pendapatan jasa pemeliharaan teman-teman. Ini bagusnya Paewon sih yang saya lihat. Nanti kita coba cek dengan explore beberapa emiten pembanding ya, seperti CTRA dan BSDE. Nah, itu untuk sumber pendapatan. Lalu kita pindah ke pasar geografis. Di pasar geografis ini yang tadi saya bilang ya, Paewon itu kuat sekali di Surabaya. Di Surabaya itu mereka pendapatannya naik 1,4 triliun menjadi 3,7 triliun pendapatannya. Di Jakarta sudah mulai ada kenaikan, naik 200 miliar, it's okay. Jawa Tengah itu pasar yang sepertinya baru digarap nih, karena kenaikannya drastis banget. Dari 16 miliar menjadi 180 miliar. Jadi kayaknya Jawa Tengah bakal menjadi next pasar yang dituju sama Paewon ya, kalau kita ngelihat skema seperti ini. Surabaya mungkin mereka sudah mature sekali. Jakarta mereka eksplor di daerah Bekasi dan Jawa Tengah. Mereka juga baru garap dan sudah mulai menunjukkan kenaikan yang 1000% dari 16 miliar menuju 180 miliar. Oke, jadi itu cukup bagus ya Paewon, meskipun kalau kita ngelihat memang secara pasar geografis ini Paewon baru menjadi rajanya ya, baru main itu di Pulau Jawa, padahal kita punya banyak pulau-pulau besar lain. Next, ya tadi dari 5,7 triliun ya pendapatannya dikonvert menjadi laba bersih, sudah dipotong beban usaha, pajak dan lain-lain menjadi 1,5 triliun. Ini kenaikannya naik 38% dari tahun 2020. Jadi kenaikan yang cukup lumayan ya. Kalau kita lihat laba bersihnya menjadi 1,5 triliun, cuman laba 1,5 triliun ini ternyata kalau kita compare dengan masa sebelum pandemi itu masih sangat sedikit ya. Paewon di tahun 2017 ini, tahun 2017 teman-teman, tahun 2017 sorry coret-coretannya jelek. Di tahun 2017 2,25 triliun, tahun 2018 ini mencapai
2,8 triliun. Bahkan 2019 sebelum pandemi itu mereka sudah capai 3,2 triliun. Jadi kalau misalkan Paewon sekarang ini masih di 1,5 triliun, oke, terjadi kenaikan pendapatan which is bagus, tapi masih perlu kerja keras lagi untuk memulihkan laba bersihnya Paewon untuk kembali seperti di tahun 2019. Itu jadi tantangan buat manajemen Paewon selanjutnya ya. Selanjutnya adalah ekuitas ya. Di sini di sebelah kiri pertama ada grafik ekuitas, teman-teman. Di grafik ekuitas ini kita bisa melihat pertumbuhan ekuitas yang sangat-sangat menarik ya dari saham Paewon ini. Naiknya seperti anak tangga. Kalau kalian sering nonton video saya sering bilang kenaikan yang growth yang sifatnya seperti anak tangga itu bagus, teman-teman. Itu menunjukkan selalu ada pertumbuhan dari tahun ke tahun gitu ya. Itu growth yang bagus dan makin lama challenge-nya akan makin besar, gimana caranya perusahaan bisa terus menaikkan baik pendapatan, laba, ekuitas, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini, dari tahun 2009 sampai tahun 2018, Paewon bagus banget ya, kenaikannya anak tangga, lompat ke tahun 2019, ya, masih bagus, kemudian mulai sedikit tertahan di tahun 2020, baru tahun 2021 mereka kembali mencapai pertumbuhan yang cukup bagus gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2017 ke tahun 2021 ya, itu perubahan ekuitasnya cukup drastis gitu ya, dari 12 triliun menjadi 19 triliun gitu. Dan kenaikan ROE di tahun ini mencapai 8,6% ya. 8,6% itu menurut saya masih so-so ya. Buktinya memang kalau kita lihat tadi labanya 1,5 triliun gitu ya. 1,5 triliun kenaikan labanya besar, tapi ketika dihitung ROE-nya itu hanya 8,62%. Dan ini lagi-lagi teman-teman masih jauh dibandingkan dengan 2019 sebelum terjadi pandemi. So, secara pendapatan kemudian ekuitas kita bisa melihat Paewon belum pulih benar gitu ya, seperti performa sebelum terjadinya pandemi. Dan kita harap di tahun 2022 menjadi recover penuh gitu ya, bahwa Paewon sudah bisa kembali ke kinerja sebelum pandemi. Kemudian kita lanjut ke liabilitas. Oke, kita bahas masalah liabilitas dulu. Di liabilitas ini DER-nya atau debt to equity ratio Paewon adalah 0,36 kali. Nah, 0,36 kali itu tentu sebuah DER yang sangat sehat ya buat sebuah perusahaan. Dan kalau kita ngelihat di tahun 2021 ya, semoga teman-teman bisa langsung notice ketika melihat gambar ini, itu ada utang obligasi sebesar 5,6 triliun. Jadi ini adalah utang obligasi yang diterbitkan oleh Paewon. Nanti di slide selanjutnya kayaknya saya ada capture sedikit. Nah, itu menambah utang jangka panjangnya Paewon ya, menjadi totalnya 9,6 triliun. Liabilitas jangka panjangnya ya, liabilitas jangka panjang. Jangka panjangnya 6,6 triliun, tapi total liabilitas keseluruhannya adalah 9,6. Tapi kalau kita ngelihat ekuitasnya tadi, dengan ekuitas 19 triliun artinya hutang 9 triliun ini masih sehat gitu ya, masih bagus untuk Paewon karena ya jumlah ekuitasnya jauh lebih tinggi gitu ya. Kalau di atas 1 mungkin kita bisa mulai perhatikan kenapa utangnya besar, tapi kalau masih 0,36 ya itu menunjukkan perusahaan ini secara hutang sehat. Kemudian aset itu ROA-nya hanya 4,79% ya. Itu lagi-lagi menunjukkan kinerja Paewon belum pulih pasca pandemi ya. Kita bisa melihat ROA-nya Paewon itu biasanya berkisar di 10%-an ya. 2019 dan 2018 lalu anjlok, dan 2021 sudah recover sedikit, hanya naiknya sekitar 1%-an. So, secara aset pertumbuhan hasil ROA-nya di tahun 2021 cenderung biasa saja gitu ya. Total asetnya sekarang sudah mencapai 28,8 triliun dan jadi besar tadi ya karena mereka juga ada liabilitas berupa utang obligasi sebesar 5,6 triliunan. Dan kalau kita ngelihat di sini kas dan setara kasnya 6,4 triliun, jadi seperempat ya. Kalau perusahaan punya aset 28 triliun dan dia megang kasnya itu sampai 6,5 triliun atau seperempatnya, itu sangat sehat teman-teman. Artinya
bila terjadi apa-apa dalam jangka dekat, mereka punya kas melimpah, dan itu salah satu parameter ya yang saya suka gitu ya. Kalau perusahaan itu kasnya besar-besar gitu. Jadi kalau misalkan butuh ekspansi, bayar utang dan lain-lain, mereka nggak ada masalah gitu ya. Secara keseluruhan total aset lancarnya itu 11,4 triliun. 40%-nya itu adalah aset-aset yang lancar, selebihnya aset tidak lancar. Jadi secara neraca bagus, kasnya bagus. Kita pindah. Nah, ini liabilitas dari utang obligasi ya. Jadi tahun 2021 mereka menerbitkan 2 kali utang obligasi. Pertama nilainya 100 juta dolar, kedua nilainya 300 juta dolar. Dua-duanya bunganya sama, yaitu 4,8%. Ya, bunganya adalah 4,8%. Susah banget teman-teman. Ini 4,8%. Ini adalah bunganya pewon yang dikasih, ya, kupon yang dikasih ke debitur. Ke orang yang memberikan pinjaman gitu lah ya. Dan kurang lebih jumlahnya 5,6 triliun. Utang ini itu akan lunas di tahun 2028 ya. Susah sekali nulisnya. 2028 ya. Jadi utang ini akan lunas di tahun 2028. Tapi sebenarnya utang 5,6 triliun ini juga pewon gunakan untuk melunasi hutang mereka yang sebelumnya. Jadi hutangnya mungkin tinggal sisa berapa ya, 2 triliunan. Mereka buka utang obligasi baru, bayar utang yang lama itu. Utang ini diperpanjang sampai 2028. Dan ya ini sebenarnya strategi yang cukup common ya di bisnis ya. Jadi hutang yang lama sudah mau selesai, mereka minjem baru, hutang lamanya ditutup, mereka tinggal fokus ke hutang yang baru. Dan kalau kita ngelihat, hutang ini juga dibandingkan dengan kasnya jauh banget ya, masih jauh, masih 0,36 kali. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan buat saya secara pribadi gitu ya, untuk melihat kenapa pewon tiba-tiba hutang padahal kasnya besar gitu. Lanjut ke profitability ya. Jadi saat ini earning per share-nya pewon itu di angka Rp28,7 ya, masih turun jauh dibandingkan dengan 2019. It's okay, yang penting sudah mulai ada tanda perbalikan ya, mulai kembali menaikkan per share-nya dia. Lalu kalau kita lihat dari sisi profitability ya, kita mau menilai seberapa menguntungkan sih bisnis perusahaan ini gitu. Dan ternyata gross profit margin-nya gede banget ya, 53%. Jadi mungkin teman-teman sudah mulai kepikiran ya, kalau kalian mau beli rumah 1 miliar, ternyata modalnya itu 500 juta. Dan ya untung-untungnya bagi si pengembang adalah 32%. Jadi modal akhirnya banget kita sudah bayar biaya semen, pasir, tukang, konstruktor dan lain-lain. Itu dia masih cuan 32% teman-teman. Jadi kalau pengembang jual rumah 1 miliar, dia untung 300 juta. Gede banget ya. Jadi sebenarnya bisnis ini bisnis yang menggiurkan, labanya besar, tapi sebenarnya adalah menjual rumah itu nggak gampang ya, apalagi dalam kondisi kayak sekarang ini di mana ya ekonomi agak sulit, harga barang-barang naik. Tentu saja menjual rumah itu bukan hal yang mudah. Kalau sasarannya crazy rich sih gampang ya, tapi kalau menyasar apartemen-apartemen yang untuk kalangan menengah gitu, tentu saja agak-agak sulit gitu menjualnya. Jadi itu tantangan, dan rewardnya adalah net profit margin yang lumayan besar gitu ya. Bukan lumayan besar, besar banget sih kalau saya bilang ya. Selanjutnya, apakah pewon sekarang sudah murah ya? Ini yang penting buat kita investor. Kalau kita mau invest, tentu saja kita akan pilih saham bagus yang sedang dalam posisi cukup murah, fair value gitu. Cukup murah itu artinya under value lah ya. Atau kalaupun dia di fair value, maka perusahaannya harus punya prospek yang bagus gitu ya. Dan sekarang kalau kita berdasarkan min PE rata-rata dalam 5 tahun, pewon itu berada di area harga yang fair value. Jadi kalau kita lihat ya, ini harga di tahun 2018 awal, ini di 2017 pertengahan, 2018 awal, 2019 ya awal, akhir 2019 akhir, lalu 2020 akhir, dan sekarang pewon kembali di harga ini ya, di harga 550. Jadi ini harga rata-rata, dan bisa kita sedikit simpulkan harga fair value-nya si pewon dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Dan kalau sekarang sudah berada di titik ini,
sementara kinerjanya belum pulih seperti ketika sebelum pandemi di sini ya, artinya market mengapresiasi harganya Paewon dan optimis Paewon kinerjanya akan semakin bagus di tahun ini dan tahun-tahun mendatang tentunya. Itu dari sisi min PE-nya. Sekarang kita coba cek PBV-nya ya. Di PBV-nya Paewon ini sebenarnya menarik ya, karena dari tahun 2014 PBV-nya Paewon selalu turun ya. Jadi saham ini mulai terus tambah kecil PBV-nya. Di tahun 2017 Paewon itu sempat dihargai 3,2 kali PBV-nya. Jadi kalau dibandingkan sekarang berarti masih naik 100% pun belum sampai ke PBV 3,2 teman-teman. Jadi di tahun 2017 Paewon valuasinya cukup mahal ya. Kalau kita lihat mundur sedikit 2017 ya mungkin sekitar 800 900 ya. Di sini sih kayaknya 900. Ini grafiknya kurang mundur ya. Nggak apa-apa, it's okay. Jadi sekarang PBV-nya Paewon hanya tinggal 1,39 kali ya. Jadi gap-nya masih cukup lumayan. Kalau naik ke 2,37 aja sudah cukup bagus. Kemudian dari pair-nya, ini pair-nya sekarang 16,16 kali. Ya mulai bagus ya, karena sebelumnya itu pair-nya besar karena memang pendapatannya kecil, dan sekarang sudah mulai di angka 16 lagi. Idealnya sebenarnya kalau kita mundur ya, di tahun 2019 pair-nya dia itu mencapai hanya 10 kali gitu ya, 10 kali. Jadi secara pair sekarang ini untuk Paewon ini masih tergolong mahal gitu ya, tinggi secara valuasi pair-nya. Tapi kalau kita ngelihat PBV-nya dia semakin murah gitu, semakin murah. Nah, ini adalah pergerakan harganya Paewon ya. Kalau kita ngelihat pergerakan Paewon dalam 5 tahun, Paewon itu minus 13% ya. Memang 10 tahun untungnya 176%, tapi terlalu panjang kalau kita ngomongin 10 tahun, jadi saya biasa gunakan 5 tahun. Dalam 3 tahun, Paewon itu masih minus 24% ya. Cuman dalam 3 bulan kenaikannya Paewon sudah 27%. Jadi kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir ini mulai terjadi apresiasi market nih ke Paewon, karena mungkin kinerja 2021 dipandang bagus dan market mengapresiasi, harganya naik. Tapi kalau kita lihat dalam waktu 5 tahun, dia masih minus 13%. Dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, dia masih minus 24%. Kemudian Paewon itu bukan saham yang bagi dividen. Jadi meskipun labanya tergolong besar, dia nggak bagi dividen. Jadi labanya itu diserap semua, jadi laba ditahan. Terakhir kali dia bagi dividen adalah tahun 2019 ya. Jadi di tahun 2021 saya belum tahu dia ada RUPS atau enggak, tapi tahun 2020 dia masih cetak laba, kecil memang labanya, dan dia memutuskan nggak bagi dividen. Oke. Dan let's see apakah Paewon akhirnya bisa bagi dividen lagi di tahun 2021 ini gitu, di tahun 2022 ya, atas kinerja 2021. Dengan adanya pendapatan sih saya ekspektasinya Paewon bisa bagi dividen ya, meskipun nanti payout-nya mungkin 40-60%, setidaknya kenaikan laba itu dibagikan juga kepada para shareholder-nya. Lanjut, ini perbandingan Paewon dengan kompetitor ya, karena sejujurnya sektor properti itu bagus-bagus teman-teman ya. CTRA BSD itu juga salah satu saham-saham favorit saya juga gitu ya, di samping Paewon ini. Dan kalau kita ngelihat ya, secara pair Paewon itu memang yang cukup tinggi ya, 19 kali, sementara SMRA juga lebih lagi ya, dia sudah mencapai 35 kali. Kemudian kalau untuk PBV, price to book value-nya, Paewon yang tertinggi justru ya, karena CTRA hanya 1,13, BSDE ini yang murah ya, setengah kali PBV loh teman-teman. Ini kesempatan yang cukup bagus sebenarnya ya. Let's see, nanti kita bahas BSDE mungkin ya di video-video selanjutnya. SMRA 1,32 kali. Kalau kita ngelihat profitability-nya ya, profitability Paewon itu tinggi banget ya, net profitnya mencapai 34% ya, dibandingkan dengan CTRA, BSD, apalagi SMRA ya, ini net profit marginnya kecil sekali ya SMRA ya. Dan untuk manajemen effectiveness itu ROA-nya Paewon juga tertinggi, ROE-nya Paewon
nomor 2 tertinggi. Jadi kita ngelihat dari kompetisi di sektor properti, Pewon ini termasuk yang paling menarik ya, dengan net profit margin yang tinggi, ROE-nya masih masuk, ROE-nya juga lebih tinggi daripada yang lain, PBV-nya murah ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan yang lain, PBV-nya nggak murah ya, PR-nya juga udah tergolong tinggi dibandingkan dengan yang lain ya, CTRA dan BSDE. Tapi dari sini kita bisa melihat dibandingkan dengan yang lain, yang paling profitable di sektor properti ya, kalau kita compare dari 4 ini adalah si Pewon ini ya, Pakuwon Jati. Good corporate governance ini yang menarik di websitenya Pewon tuh, mereka mengatakan mereka menerapkan whistle blowing system. Jadi kalau misalkan kalian siapapun yang melihat ada pelanggaran terhadap tata pengelolaan di Pewon, kalian bisa langsung lapor gitu ya, dan itu akan mereka tindak lanjuti. Semoga ini bagus ya, karena kalau ini benar-benar diberlakukan, itu menurut saya Pewon jadi perusahaan yang sangat-sangat memperhatikan kritik, masukan terhadap cara mereka bekerja. Kemudian di belakang layar ada Pak Alexander Teja, beliau orang yang sangat fantastis ya dalam mengembangkan bisnis Pewon gitu ya, dan kita bisa melihat bagaimana Pewon itu menjadi sebuah bisnis dengan konsep super blok. Mall-mallnya itu adalah mall-mall yang kalau saya bilang sih mall kelas atas ya, Kokas, Tunjungan Plaza. Mereka juga kuat sekali gitu ya pasarnya di Surabaya, mereka terus memperkuat pasar di Pulau Jawa. Itu yang penting sih kalau kita ngomongin good corporate governance, selain bagaimana perusahaan itu dikelola, siapa yang mengelolanya. Dan kalau kita ngelihat sampai sekarang beliau ini masih aktif, masih menjadi salah satu foundernya gitu ya, founder shareholder utama di grup Pewon. Dan saya rasa sampai tahun-tahun mendatang gitu ya, beliau akan mendrive bisnis Pewon akan seperti apa. Dan bagus ya, karena sebuah perusahaan kalau memiliki leadership yang bagus, tentu saja bisnisnya bisa terus bertumbuh sesuai dengan visi yang dimiliki oleh leadernya ini gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas prospek kedepannya si Pewon. Seperti biasa, saya menggunakan kerangka ini ya, 4P, untuk menentukan prospeknya seperti apa ke depan. Yang P yang pertama adalah produk. Kita tadi udah bahas ya produk-produknya si Pewon. Kita bisa dengan gampang menyebutkan produknya dia adalah super blok ya. Ada mall, ada tempat tinggal, ada hotel, ada kantor. Jadi satu gitu ya. Itu produk yang bagus. Mereka juga menjadi pengembang yang bagus, produk hasilnya akhirnya bagus gitu ya. Dan saya lihat profit marginnya tadi tinggi, jadi secara produk saya bisa katakan Pewon akan bisa terus berkembang, bersaing. Bahkan sekarang ini dari sisi profitability mereka yang paling kuat gitu ya. Di masa lalu apakah perusahaan ini stabil bertumbuh? Iya ya, labanya bertumbuh, pendapatannya bertumbuh. Itu menunjukkan secara perjalanan historinya ya, dari tahun ke tahun perusahaan ini itu terus bisa melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Itu yang penting juga buat investor. Apakah perusahaan dikelola oleh orang yang kompeten? Tentu saja ya teman-teman. Percuma ada ide, percuma ada rencana kalau nggak ada orang yang bisa mengeksekusi itu. Apa buktinya bahwa perusahaan ini dikelola dengan baik? Pertumbuhan ya, pertumbuhan. At the end yang kita nilai adalah pertumbuhan. Kalau rencananya bagus dan labanya bagus, naik, bertumbuh, artinya rencana dengan eksekusi berjalan dengan baik, selaras. Nah, itu yang kita cari. Jadi kita bisa bilang juga Pewon dikelola dengan baik oleh orang yang kompeten. Saya rasa ya. Kemudian apakah perusahaan bisa menaikkan laba di masa depan? Kita akan bahas di next slide. Nah, ini adalah project Pewon selanjutnya ya. Project Pewon selanjutnya itu kita bisa cek yang pertama dari persediaan ya. Dari persediaan kita bisa lihat pertama adalah kondominium dan perkantoran Kota Kasablanka tahap 2 ya. Ini masih ada pengembangan lagi ya di Kokas. Nominalnya besar juga ya, 1 triliun. Kemudian siap jual, ini yang masih dalam kondisi ini yang siap jual ya. Ini yang siap jual adalah sebesar 116 miliar ya. Kemudian unit-unitnya ada perbedaan. Pertama adalah tanah dan bangunan ya. Kemudian kondominium dan perkantoran. Kalau kita lihat di sini yang menarik satu di Kokas ini yang menjadi sumber uangnya ya, 1,1 triliun lebih ini.
kalau ini terjual semua bakal mantep lah ya. Kemudian yang kita lihat sih Bekasi nggak ada ya, Bekasi ya. Berarti Bekasi belum masuk persediaan ya, masih belum masuk persediaan, masih dalam proses pengembangan. Tapi sudah ada marketing sales ya, para penjualan ini nih. Ada pendapatan para penjualan yang sedang ditargetkan naik menjadi 1,8 triliun. Nah ini penting ya, semakin banyak pra pendapatan itu bisa berdampak pada semakin cepat bangunan itu terwujud gitu ya, siap untuk dihuni. Dan kalau kita melihat yang jadi salah satu concern saya adalah Pewon ini kelihatannya masih adem ayem nih kalau ngomongin soal ibu kota baru. Saya cari berita soal ibu kota baru ya, ibu kota negara baru. BSD itu sudah punya land bank, si TRA udah punya land bank, SMRA juga masuk. Tapi Pewon ini kayaknya masih belum nih, masih santai gitu ya. Saya nggak tahu di belakang layar apakah mereka sedang mulai gerilya tanah juga di sana. Tapi so far sejauh ini kalau saya nyari berita Pewon dengan ibu kota negara baru, kesannya mereka belum ada penetrasi ke sana. Lalu teman-teman tahu ya bahwa kalau Pewon udah masuk di sana bang, atau sudah mulai ada tanahnya, komen juga boleh biar saya juga sekalian bisa belajar dari teman-teman semuanya di sini. Jadi dari project ini persediaan yang sudah ada dan project selanjutnya saya lihat Pewon memang masih akan fokusnya adalah di Jawa dan di Surabaya gitu ya. Jawa Tengah mudah-mudahan juga menyusul. Faktor lainnya adalah pandemi ya. Ini yang sudah kita ketahui bersama ya, ketika 2020 awal itu sepi banget mall kayak gini. Ini kondisi yang buruk banget sih buat Pewon ya. Tapi sekarang sudah mulai begini. Dan kalau ini bisa bertahan setahun penuh ya, sampai 2022 berakhir, semuanya terkontrol, terkendali gitu ya, kita berdoa sama-sama. Ya, hopefully pendapatan sewanya naik, jasa pemeliharaannya naik, itu akan bagus buat kinerja Pewon secara keseluruhan gitu ya. Kita akan lihat nanti ya di tahun 2022. Terakhir teman-teman, kesimpulan seperti apa sih Pewon ini? Ya, tadi kita udah lihat. Yang jelas dari hasil analisa bahasan kita kali ini ya, Pewon itu secara fundamental kuat ya. Kalau kita ngomongin secara fundamental kuat itu, pertama sisi dari pendapatan dan labanya bertumbuh terus, konsisten bertumbuh. Yang kedua adalah neracanya teman-teman, dia kasnya banyak, kasnya tebel ya. Bahkan jumlah kasnya itu bisa langsung bayar obligasi utangnya kalau mau gitu ya, karena kasnya itu besar. Kemudian mereka ini adalah salah satu perusahaan yang punya pendapatan berulang cukup besar. Pendapatan sewa dan pendapatan pemeliharaan itu sudah dapat 30% nih Pewon gitu ya. Jadi ini modal yang sebenarnya cukup bagus bagi Pewon ya. Karena dengan mereka punya pendapatan yang berulang terus gitu ya. Ya itu sudah jadi kayak uang pasti aja sebenarnya ya. Apalagi tenan itu kan selalu nyewa terus di dalam mall. Kemudian biaya-biaya pemeliharaan mall yang mereka terima sebagai pendapatan itu berulang terus, dan selama nggak ada kejadian-kejadian seperti pandemi, tentu saja jumlahnya akan makin besar dari waktu ke waktu. Yang ketiga, belum ada banyak berita mengenai Pewon di IKN. Ini saya artinya concern terhadap ekspansi, karena properti itu ekspansi penting banget, penting ya. Jangan sampai Pewon nggak eksis di ibu kota negara baru, itu kayaknya kurang gimana gitu ya kalau Pewon sama sekali nggak eksis di sana. Jadi mudah-mudahan sih Pewon juga bisa meremehkan ibu kota negara baru ya, dan nggak hanya fokus di Pulau Jawa, meskipun tadi kita lihat ya Jawa Tengah itu menjadi potensi pasar yang sangat seksi gitu ya, karena mereka dari puluhan miliar tumbuh jadi 100 miliar lebih. Dan kalau mereka bisa garap seperti Jakarta dan Surabaya, tentu saja menarik. Nggak langsung 1 triliun lah, mungkin 500 miliar tahun 2022 gitu ya, mungkin aja ya. Karena baru Jogja dan Solo, masih ada Semarang, ya, kota besar juga di Jawa Tengah. So menarik untuk melihat bagaimana Pewon ini akan ekspansi di tahun-tahun yang akan datang. Terakhir, buat teman-teman yang suka saham yang harga murah, sayang sekali saat ini Pewon kalau menurut saya itu sudah berada di harga wajar gitu ya. Nah, kapan harganya bisa layak kita kolek? Kalau menurut saya adalah 460 sampai 520. Kalau harga sekarang ini 550, artinya teman-teman tunggu sedikit koreksi, 520-an bisa mulai cicil untuk mulai ditabung. Dengan target harga wajarnya berapa sih Bang? 660 ya. 660 ini adalah 2 kali BBV. Jadi kalau teman-teman beli di harga 460 dan jual di 660, itu kalian akan dapatkan 38% profitnya. Dan kalau harga optimis nih, kita mau optimis
tahun 2022-2023 bagus banget pendapatannya si Pewon ini, maka target optimisnya adalah ke 730. 730 itu sekitar 2,2 kali PBV. 2,2 kali PBV itu sekitar 2018, tahun 2018-2019. Jadi it's okay. Bahkan semakin pulih saya lihat Pewon punya kans untuk naik lebih tinggi daripada itu. Tapi itu nanti ya paling belakang lah, kita mengeset target optimisnya jangan terlalu optimis yang terlalu tinggi banget ya, nggak usah. Tapi kita coba lihat yang masih kira-kira bisa didapatkan oleh Pewon sampai di pertengahan tahun 2023. Oke, itu aja teman-teman dari video ini. Mauliate, matur nuwun, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah itu dia teman-teman hasil analisa kita, pembahasan di video kali ini untuk saham Pewon. Dan dari kinerjanya kita udah lihat pendapatan, laba ya, prospek ke depan, dan ternyata harga Pewon saat ini tuh sudah di fair value. Jadi market cukup mengapresiasi kenaikan ya dari laba bersihnya Pewon dari 2020 ke 2021. Jadi sesuaikan kembali dengan rencana teman-teman kalau mau investasi di saham Pewon. Dan kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Buat teman-teman yang lagi ngincer saham nih, misalkan tertarik dengan saham tertentu, silahkan tuliskan di kolom komentar, kita tampung dulu, dan kalau bagus ya, kita akan angkat untuk jadi topik bedah saham di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys, God bless you, bye-bye.